Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Afinda Abdi Wildana, Alvira Widya Pramesti, Ananda Pramita, Dwi Putri, Juwita, dan Kurnia Putri Nengtyas. Di sini kami akan presentasi mengenai desain produk final terkait Insemtronic, yaitu Insemination Hand Robotic, dengan dosen pengampu Bapak Isma Aziz. Silakan untuk rekan saya untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Produk inseminasi buatan yaitu Insemtronics atau Insemination Hand Robotics, yaitu yang pertama gagasan, di mana inseminasi buatan atau kawin suntik adalah upaya memasukkan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi hewan betina yang sedang birahi dengan bantuan inseminator agar hewan bunting. Tujuan inseminasi buatan antara lain memperbaiki mutu genetik ternak, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi perihal biaya, kemudian mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, dan yang kelima, mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Kemudian faktor inseminator dalam pelaksanaan IB merupakan salah satu dari 5 faktor penentu keberhasilan IB, yakni kualitas semen beku di tingkat peternak, kemudian pengetahuan dan kepedulian peternak dalam melakukan deteksi birahi, kemudian body conviction score, SAPI, kemudian kesehatan ternak terutama yang terkait dengan alat-alat reproduksi, serta keterampilan dan sikap inseminator dan waktu IB yang tepat. Keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, penanganan atau handling semen beku, pencairan kembali yang benar, serta kemampuan melakukan IB akan menentukan keberhasilan. Namun, masih banyak ditemukan kegagalan dalam proses inseminasi buatan. Hal ini dapat dikarenakan peralatan yang kurang bisa memantau jalannya sperma menuju sel telur betina dan waktu inseminasi ketika sapi tidak birahi. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang inovasi Insemtronics, Insemination Hands Robotics, di mana inovasi-inovasi tersebut antara lain yang pertama, ada penyuntikan PGF2 alpha untuk menginduksi estrus pada sapi menggunakan tangan robot atau buatan. Yang kedua, menambahkan kamera monitor pada alat inseminasi atau insemination gun agar dapat memantau jalannya sperma. Yang ketiga, membuat 2 tangan robot buatan yang dikendalikan oleh remote control bermonitor sebagai pengganti tangan inseminator yang masuk ke dalam rektum betina pada bagian tangan robot berkamera. Kemudian memasukkan alat inseminasi ke vagina betina dengan tangan robot yang tidak berkamera. Nah, teknik inseminasi buatan yang digunakan adalah inseminasi cervix yang dilakukan dengan jalan meletakkan semen sejauh 3 cm ke dalam serviks. Teknik inseminasi vagina sama saja dengan perkawinan alam, karena semen diletakkan langsung ke dalam vagina bagian anterior. Waktu inseminasi berkaitan erat dengan puncak kesuburan ternak betina, yaitu pada waktu menjelang ovulasi. Waktu ovulasi sapi atau kambing 24-36 jam, sesudah munculnya gejala birahi. Selanjutnya, kerangka berpikir dari proyek kami, yang pertama pemilihan jantan, kemudian pengambilan sperma, di mana terjadi perbaikan kualitas sperma atau semen. Kemudian penyuntikan PGR2 alpha pada betina, kemudian penyuntikan sperma pada vagina betina dengan memodifikasi alat dengan kamera monitor dan tangan buatan, kemudian betina bunting. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ini adalah desain produk tangan robot. Di sini ada tiang, lalu ada 2 tangan. Tangan yang bawah itu ada inseminasi gunnya, yang atas tidak ada. Selanjutnya, tiang ini bisa dinaik turunkan. Lalu cara kerja dari desain tangan robot ini, kedua tangan robot dikendalikan oleh remote control dan dapat dipantau pergerakannya pada layar monitor. Bagian dan fungsi tangan robot. Yang pertama, tadi ada sarung tangan bening. Nah, ini fungsinya untuk melindungi tangan robot dari kotoran sapi. Dan ini terbuat dari plastik yang bisa dicuci ataupun diganti.
Lalu yang kedua itu ada kamera dan lampu. Ini fungsinya itu untuk memberikan tampilan ke monitor dari tangan yang masuk ke rektum agar tidak salah sasaran. Yang ketiga ada USB charging port. Fungsinya itu untuk mengisi daya tangan robot. Lalu yang keempat ada inseminasi gun, dilengkapi dengan kamera dan lampu pada bagian ujungnya dihubungkan ke monitor di remote control. Lalu yang kelima ada tiang tempat tangan robot. Fungsinya untuk meletakkan tangan robot yang dapat diatur ketinggiannya menyesuaikan sapi. Lalu yang keenam ada tangan robot dapat dibuat dari bahan besi atau aluminium atau plastik. Dapat diatur ukurannya menyesuaikan posisi estrus sapi yang harus dipegang. Lalu yang selanjutnya, selanjutnya itu ada gambar remote control dan monitor yang gunanya untuk mengontrol dari gerakan tangan dari alat yang tadi, kemudian untuk menampilkan gambar dari kamera yang tadi. Untuk bagian dan fungsinya, yang pertama ada tombol kontrol tangan, fungsinya untuk mengontrol arah gerakan lengan. Nah, itu ada dua, yaitu untuk tangan atas dan yang tangan bawah. Kemudian yang kedua ada tombol kontrol jari-jari tangan, itu fungsinya untuk mengontrol gerakan jari tangan seperti genggaman dan lain-lain. Kemudian itu ada dua, yaitu jari untuk tangan atas dan bawah. Kemudian tombol kontrol kamera, itu berfungsi untuk mengontrol pergerakan kamera. Itu juga ada dua. Yang pertama itu yang ada pada tangan buatan atas, dan yang kedua ada di inseminasi gunnya. Kemudian ada tombol zoom in, zoom out untuk berfungsi memperbesar atau memperkecil tampilan yang ada pada kamera. Itu ada dua, kamera pada tangan buatan atas dan pada kamera inseminasi gun. Kemudian ada tombol on-off untuk menghidupkan dan mematikan remote-nya. Kemudian yang keenam itu ada monitor untuk menampilkan gambar yang diperoleh dari kamera, yaitu kamera pada tangan buatan atas dan kamera yang ada di inseminasi gun. Selanjutnya, selain mendesain produk untuk inseminasi buatan, di sini kami juga memperhatikan perbaikan kualitas semen beku. Adanya rendahnya kualitas semen beku ditandai dengan terjadinya kerusakan pada ultrastruktur, biokimia, dan fungsional spermatozoa yang menyebabkan terjadinya penurunan motilitas dan daya hidup, kerusakan membran plasma, dan kegagalan fertilisasi. Untuk itu, kami di sini juga memperhatikan perbaikan kualitas semen tersebut yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, bahan pengencer yang digunakan dalam pembekuan semen adalah trisitrat fruktosa, yaitu sejenis pengencer yang mempertahankan kualitas semen beku setelah thawing. Nah, kelebihan dari trisitrat fruktosa ini terletak pada kapasitas penyangga dari sebagai sumber energi, mempertahankan osmolaritas, dan efektif mempertahankan pH semen secara fisiologi. Yang kedua, penggunaan krioprotektan. Nah, krioprotektan ini untuk meminimalkan terjadinya pembentukan kristal es selama proses pembekuan semen. Umumnya ke dalam pengencer ini ditambahkan krioprotektan seperti gliserol. Yang ketiga, kuning telur perlu ditambahkan juga ke dalam pengencer semen karena mempunyai peran untuk melindungi sperma terhadap pengaruh kejutan dingin, seperti fraksi low density lipoprotein. Yang keempat, pengeluaran plasma semen dilakukan segera setelah penampungan, yaitu sebelum proses pembekuan dilaksanakan. Yang kelima, induksi dan penyerantakan birahi pada ternak bisa dilakukan dengan penggunaan alat bantu seperti mount detektor atau pedometer. Nah, di sini adapun penanganan selama pembekuan, yaitu yang pertama pengemasan menggunakan mini tap yang dilakukan pada suhu kamar, kemudian ekuilibrasi yang dilakukan pada suhu 3-5 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya adalah pembekuan menggunakan uap nitrogen cair selama 10-15 menit. Selanjutnya adalah penyimpanan menggunakan tabung, dan yang kelima adalah proses thawing. Proses thawing di sini adalah mencairkan kembali semen beku dengan menggunakan media dan durasi tertentu sehingga dapat dideposisikan ke alat reproduksi betina. Seperti yang dijelaskan di atas, pengaturan periode ekuilibrasi dilakukan selama 4 jam dengan suhu 3-5 derajat Celcius dan menggunakan tabung seperti gambar di sini, yaitu penguapan dan pemindahan semen ke dalam tabung berisi nitrogen cair. Kemudian metode thawing semen yang menggunakan air bersuhu 37 derajat Celcius dengan durasi waktu selama 15 detik. Selanjutnya untuk analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk analisis SWOT produk yang kami
buat adalah yang pertama, strength atau kekuatan, memiliki kamera monitor pada alat inseminasi sehingga dapat membantu jalannya sperma. Yang kedua, memiliki tangan buatan sebagai pengganti tangan inseminator yang masuk ke dalam rektum betina. Lalu yang ketiga adalah melakukan proses perbaikan kualitas semen beku dengan menggunakan bahan pengancar. Untuk yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, PGF2-alpha metode yang belum ada data tentang umur sapi atau paritas yang ideal yang dapat merespon dengan baik penggunaan hormon tersebut. Jika tidak melakukan seleksi yang ketat terhadap pejantan, maka akan menyebabkan kelainan genetik pada ternak. Dan yang ketiga, jika tidak melalui prosedur yang tepat akan mengakibatkan penurunan reproduksi seperti infeksi atau abnormalitas pada saluran kelamin betina. Untuk yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, kemajuan teknologi yang memungkinkan adanya inovasi pada alat inseminasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas hasil ternak. Dan yang terakhir adalah karena hasil inseminasi buatan memiliki kualitas yang baik karena terdapat perbaikan kualitas semen beku atau sperma. Selanjutnya, analisis SWOT yang threats atau ancaman. Masa birahi sulit dideteksi dan sering terjadi kawin alami, sehingga sistem ternak sangat perlu diperhatikan dengan baik. Kurangnya jumlah dan kemampuan inseminator yang kurang akibat sebaran inseminator yang tidak merata dan kultur budaya masing-masing kabupaten atau kota atau daerah. Peternakan belum bisa menjadi sandaran penghasilan karena di samping modal usaha harus besar juga risiko usahanya relatif lebih besar. Dari pemaparan desain produk yang kami buat, diambil sebuah kesimpulan. Jadi inovasi inseminasi buatan dari kelompok kami yaitu berjudul Insemtronics, yaitu Insemination Hand Robotic. Nah, Insemtronics sendiri ini merupakan tangan robot multifungsi yang dikendalikan oleh remote control bermonitor dengan fungsi antara lain yang pertama sebagai tangan pengganti dalam menyuntikkan PGF2-alpha. Yang kedua, tangan berkamera masuk ke rektum sapi untuk mengeluarkan kotoran sapi. Fungsi yang ketiga, tangan tidak berkamera memasukkan inseminasi gun ke vagina sapi. Nah, selain itu, kami juga memperhatikan perbaikan kualitas semen beku untuk memperbaiki motilitas dan fertilisasi pada sapi. Berikut terkait referensi atau daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.